Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan deret hitung dan deret ukur. Di sini saya akan menjelaskan pengertian deret ukur dan deret hitung. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Keraturan rangkaian sebuah bilangan yang membentuk sebuah deret terlihat pada pola perubahan bilangan-bilangan tersebut dari satu suku ke suku berikutnya. Dilihat dari pola perubahannya, deret dibagi menjadi dua jenis, yaitu deret hitung dan deret ukur. Kali ini saya akan menjelaskan deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yang tak lain merupakan selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Selisih suku ke-1 dengan suku kedua akan sama dengan selisih suku kedua dengan suku ketiga, atau suku ketiga dengan suku keempat, dan seterusnya. Jadi selisih dari suku ke N dengan suku ke N plus 1 adalah deret hitung. Dalam deret hitung adalah selisih yang tetap. Selisih ini dinamakan pembeda. Di bawah ini adalah contoh deret hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pembeda adalah 1. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Pembeda adalah 2. 93, 83, 73, 63, 53, 43. Pembeda adalah 10. Di sini saya akan menjelaskan nilai dari suku ke N. Untuk mencari nilai dari suatu suku, kita dapat langsung menggunakan rumus. Namun, untuk lebih memahami deret hitung, sebaiknya kita juga memahami bagaimana rumus tersebut dibentuk. Perhatikan contoh di bawah. Terdapat sebuah deret hitung dengan suku awal A sama dengan 3 dan pembedaan sama dengan 3. Nilai suku berikutnya adalah terbentuk otomatis adalah U2 sama dengan 6, U3 sama dengan 9, U4 sama dengan 12, U5 sama dengan 15, U6 sama dengan 18, U2 sama dengan 6, U3 sama dengan 9, U4 sama dengan 12, dan seterusnya. Jika deret hitungannya adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24. Berdasarkan pola tersebut, maka rumus untuk mencari nilai dari suatu suku berarti UN sama dengan A dan N diambil 1 dikali B. UN itu suku ke N, A suku pertama, N banyaknya suku, dan B adalah beda. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang jumlah nilai suku ke N. Jumlah nilai suku ke N dapat dihitung menggunakan rumus yang dapat kita pahami melalui contoh berikut. Kita gunakan deret hitung yang sama dengan yang di atas. Misalkan terdapat deret hitung 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24. Suku pertama atau A sama dengan 3 dan pembedanya 3. Maka jumlah suku-sukunya adalah S1 sama dengan A, S2 sama dengan A tambah U2 sama dengan A tambah B, itu sama dengan 2A tambah B. S3 S3 sama dengan A tambah U2 tambah U3 sama dengan 2A tambah B tambah A tambah 2B sama dengan 3A tambah 3B. S4 A tambah U2 tambah U3 tambah U4 sama dengan 3A tambah 3B tambah A tambah 3B sama dengan 4A tambah 6B. S5 S4 tambah U5 sama dengan 4A tambah 6B tambah A tambah 4B sama dengan 5A tambah 10B. S6 S5 tambah U6 sama dengan 5A tambah 10B tambah A tambah 5B sama dengan 6A tambah 15B. Sekian. Penerapan deret hitung dalam bisnis. Contoh soal, XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi alat tulis berupa pulpen. Pada bulan Januari, perusahaan menghasilkan 10.000 buah pulpen. Karena permintaan terus-menerus meningkat diiringi dengan penambahan tenaga kerja dan modal kerja.
Setiap bulannya, perusahaan mampu menambah jumlah produksi sebanyak 500 buah. Jika pertambahan jumlah produksi tersebut setiap bulannya adalah tetap, berapakah jumlah produksi pada bulan ke-7 yang sama? Dan berapa banyak pulpen yang telah dihasilkan dari bulan pertama, Januari sampai bulan ke-8? Diketahui A sama dengan 10.000, B 500, N 7. Ditanya U7 dan S8. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. N-nya 7, jadi U7 sama dengan A-nya 10.000 diturunin, N-nya 7 dikurangi 1, B-nya 500. U7 sama dengan 10.000 ditambah 7 dikurangi 1 sama dengan 6 dikali 500. U7 sama dengan 10.000 ditambah 6 dikali 500 sama dengan 3.000. Hasilnya 10.000 ditambah 3.000 sama dengan 13.000. Jadi produksi pada bulan ke-7 adalah sebanyak 13.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mencari banyaknya pulpen sampai dengan bulan ke-8. Rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN. S-nya adalah 8 sama dengan N-nya 8 dibagi 2 dikali 10.000 ditambah 13.000. Jadi S8 sama dengan 8 dibagi 2, dicoret aja, sama dengan 4 dikali 10.000 ditambah 13.000 yaitu 23.000. Jadi 4 dikali 23.000, jadi S8-nya sama dengan 92.000. Jadi produksi yang dihasilkan sampai dengan bulan ke-8 adalah 92.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap suatu bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Contoh, misal ini 5, 10, 20, 40, 80, 160. Jadi di sini keterangan pengganda 2 dari 5 ke 10. Terus habis dari 10 dikali 2, jadi 10 kali 2 20, 20 kali 2 40, 40 kali 2 80, 80 kali 2 160. Selanjutnya pengganda 3. Pengganda misal 3, 9, 27, 81, 243, 729. Kerjanya sama seperti yang di atas, jadi dikali 2. Kan ini kan pengganda 3, jadi dikali 3. Sekian. Lanjut suku ke N, yaitu untuk dapat membentuk rumus perhitungan suku tertentu dari sebuah deret ukur. Perhatikan contoh di bawah ini. S1 sama dengan 5 sama dengan A, S2 sama dengan 10 sama dengan AP, S3 sama dengan 20 sama dengan APP, S4 sama dengan 40 sama dengan APPWP, S5 sama dengan 80 sama dengan APPPP, S6 sama dengan 160 sama dengan APPPPP. Dengan demikian, rumus untuk menentukan nilai dari suatu suku dan deret hitung adalah Fn sama dengan P1 plus I N kuadrat. N adalah banyak suku, P sama dengan penggandaan, I sama dengan indeks suku. Selanjutnya jumlah suku ke N. Rumusnya Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I per M pangkat Mn. N itu banyak suku, P pengganda, I indeks suku, dan M frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan deret ukur pada ekonomi. Contoh soal, seorang karyawan meminjam uang di bank sebanyak 30 juta untuk jangka waktu 2 tahun dengan tingkat bunga 20% per tahun. Berapa uang yang harus dikembalikan jika pembayaran dicicil setiap bulan? Jawab, diketahui P 30 juta, I 0,2, dan N2, M24. 24 itu dari waktu 2 tahun. Fn, P 1 ditambah I pangkat N. F1 jadi 30 juta dikali 2 tambah 0,2 pangkat 2 sama dengan 30 juta dikali 2,2 pangkat 2
sama dengan 30 juta dikali 2,2 hasilnya 66 juta. Jadi uang yang dikembalikan selama jangka 2 tahun senilai 66 juta. Menjelaskan materi selanjutnya itu mencari jumlah bunga majemuk dengan rumus N sama dengan P1 ditambah I per M pangkat MN sama dengan P-nya 30, 1, I-nya 0,2 per M-nya 24, ini MN, M-nya 20, N-nya 2. Jadi dikebawain lagi 30.000 dikali ini dijumlahkan menjadi 24,2. 30.000 dikali 24,2 sama dengan jumlahnya jadi 726 juta. Ini tuh jumlah bunga majemuk selama 2 tahun. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas dalam materi kali ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan khususnya dari dosen mata kuliah Matematika Ekonomi yaitu Ibu Neti. Terima kasih atas tugas yang telah Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.